قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai baginda Nabi. Ini termasuk pendidikan yang Allah ajarkan kepada umat agar tidak langsung menyebut nama Nabi, tetapi sebutlah gelar beliau, sebutan kehormatan untuk beliau. Di Quran tidak ada penyebutan secara langsung, pasti di situ ada. Andaikan disebut nama Nabi, pasti di situ ada gelar kehormatan. Yang lain rata-rata penyebutan laqabnya beliau, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Andaikan disebut nama Nabi Muhammadur Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai baginda Nabi, jahid, perangilah, berjihadlah, perangilah al-kuffar, kaum kafir, bisayfi, dengan pedang. Orang-orang kafir perangi dengan pedang, dengan senjata. Hari ini sudah berkembang alat peperangan yang digunakan, sudah tidak lagi terbatas pada pedang. Mungkin sebagian alat tajam masih digunakan, bayonet dan semacamnya. Tetapi sangat mungkin di akhir zaman menjelang hari kiamat ketika kepemimpinan Imam Mahdi, perang kembali dengan menggunakan pedang dan berkuda, memanah dan semacamnya. Wal munafiqin, dan perangilah orang-orang munafik. Munafik di sini ya tentu dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Pada hakikatnya mereka kafir, tidak sebatas nifak-nifak melakukan kemaksiatan, tapi sudah pada kemaksiatan yang terbesar berupa kekufuran yang disimpan dalam hati. Perangilah dengan apa? Bil lisani wal hujjah, dengan ucapan, dengan argumentasi,
wal hujjah dan argumentasi. Untuk orang munafik di sini diberi tafsiran oleh mufassir dengan lisan, dengan kata-kata, wal hujjah dan argumentasi, nalar berfikir. Karena orang munafik ini penampilan luarnya masih seakan-akan terlihat sama dengan orang mukmin, orang muslim lainnya. Namun sebenarnya sudah jauh dari hakikat keislaman. Kenapa tidak ditafsirkan dengan pedang? Nabi tidak pernah memerangi orang munafik secara fisik. Kenapa? Nabi menghindari opini yang bisa berkembang, framing, bingkai informasi yang dibuat-buat. Apa? Akan ada tuduhan ternyata Muhammad membunuh temannya sendiri. Ini bisa dipropaganda, dijadikan propaganda oleh pihak musuh, sehingga orang untuk mendekati Nabi, untuk memeluk Islam, merasa ketakutan. Wah, temannya saja sendiri dibunuh, apalagi orang lain. Sebaliknya yang Nabi tunjukkan tetap seakan mengayomi, mempergauli, memperlakukan orang-orang munafik ini layaknya datar-datar saja seperti orang muslim lainnya. Tapi Nabi sebenarnya tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Beberapa kali Quran turun untuk menegur, menasihati mereka, apa yang tersembunyi di hati mereka. Dan terlihat ekspresi orang-orang munafik ini ketika turun ayat tentang pribadi mereka yang tersembunyi itu. Paling ditakuti orang munafik ketika Al-Quran membongkar isi hati mereka. Waghlud alaihim, dan bersikap keraslah engkau Nabi alaihim, terhadap mereka, al-kuffar wal munafikin. Bersikap keras di sini tentu bil intihari wal maqt, ada aturannya. Kapan, di mana, ya, membentak, dan wal maqt, tunjukkan kemarahan. Kemarahan. Pada situasi berhadapan dengan mereka dalam kondisi yang memang seharusnya menunjukkan sikap keras, membentak, marah saat terjadi pengkhianatan oleh orang munafik misalnya. Marah, jangan malah disikapi lemah lembut. Tetapi Nabi secara umum memperlakukan orang-orang kafir dengan lemah lembut, tujuannya menarik hati mereka untuk masuk Islam. Bagaimana bisa didekati orang-orang non-muslim kalau kemudian seorang dai, seorang yang mengajak kepada kebaikan, belum menyampaikan kebaikan sudah ditakuti, sudah dijauhi. Ingat tentang ayat yang menjelaskan beberapa golongan yang boleh atau berhak mendapatkan zakat. Di antaranya adalah orang yang diyakini akan masuk Islam, belum masuk Islam, kemudian diperlakukan dengan baik secara sosial, secara ekonomi, berikan zakat untuk mereka sebagai bentuk perhatian yang lambat laun diharapkan mereka luluh hatinya dan masuk Islam. Tertanam dalam benak mereka, oh ternyata orang Islam itu baik, orang Islam itu sosialnya tinggi, orang Islam itu ramah. Ini dalam kondisi standar umum. Tapi dalam kondisi mereka memerangi kita, mereka mengkhianati perjanjian yang dilakukan, Nabi tegas. Sepulang dari Khandaq atau perang yang lain, hanya beberapa waktu bersih-bersih tubuh, mandi, malaikat Jibril datang, ada perintah baru. Bukan saatnya untuk
istirahat, duduk-duduk tenang, bangkit lagi langsung ke Quraidah. Kenapa? Bani Quraidah telah mengatur siasat pengkhianatan. Langsung sebelum ada tindakan yang membahayakan negara Madinah, ada tindakan tegas. Nah ini berbeda dengan yang setiap hari bergaul secara muamalah yang standar umum. Mereka diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang sesungguhnya. Transaksi jual beli, bertetangga. Lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tinggal di atas, di loteng, di kamar lantai atas, orang muslimnya di bawah. Setiap hari kotoran-kotoran itu dibuang dari bolongan. Tapi orang muslim ini tidak pernah bikin gaduh. Kenapa? Sebatas saya yang dirugikan secara pribadi, saya diam. Tapi kalau agama, ada hal lain. Setelah sekian lama, terbukalah hati orang Yahudi ini. Kenapa? Sekian kali saya sakiti, ternyata orang muslim ini tidak merespon dengan respon yang kasar. Ternyata begitu mulia akhlak seorang mukmin ini. Membuat masuk Islam. Beberapa kisah muamalahnya baginda Nabi kepada orang-orang non-muslim, termasuk pembelaan Nabi kepada mereka yang ingin tinggal hidup di bawah aturan Nabi, di bawah syariat Islam, membayar pajak, upeti, jizyah. Siapa? Ahlul zimmah, kaum kafir zimmi. Nabi membelanya, man adza dzimmiyan faqad adzani atau kama. Siapa yang menyakiti orang kafir dzimmi yang tidak mengganggu, tidak membuat onar, tidak membuat provokasi, hidup dengan tenang, damai, berdampingan, penuh toleransi. Ini kalau disakiti, nyakiti Nabi. Kenapa? Akan tercipta kegaduhan. Orang Islam menyakiti non-muslim yang tidak membuat kegaduhan. Menunjukkan akhlak yang tidak islami. Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Menghadapi kaum kafir yang membangkang, melakukan permusuhan, maka waghlud alaihim, sikap keraslah kepada mereka. Tetapi di luar itu, kaum kafir yang mau berdamai, berdampingan hidup dengan umat Islam, lakukan dengan baik. Nah, orang-orang yang kufar, munafikin semacam ini yang diperintahkan untuk disikapi dengan keras, wa ma'wahum jahannam, dan adapun tempat kembali mereka, tempat perlindungan mereka, jahannamu adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat adalah jahannam. Al-masir al-marja'hiyah, seburuk-buruk tempat kembali itu neraka jahannam. Yahlifuna ay al-munafiqun, bersumpah siapa mereka al-munafiqun, billahi, dengan nama Allah, ma qalu, apa yang mereka katakan, ma balagaka anhum minas sab, apa yang sampai kepada engkau, anhum, tentang mereka, berupa caci maki. Mereka bersumpah-sumpah untuk tidak mengakui bahwa orang munafik ini telah mencaci maki Nabi di belakang Nabi, tidak di depan Nabi. Ketika diklarifikasi, mereka berani bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kami tidak mencaci engkau wahai Muhammad. Kami tetap menunjukkan kesetiaan atas perjanjian kami. Siap mereka untuk berbohong atas nama apa yang mereka anggap sebagai kebaikan. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan demi sungguh telah berkata mereka perkataan kufur, padahal sebenarnya sudah mengucapkan
kata-kata kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan telah kufur mereka setelah Islam mereka. Adharul kufra ba'da idharil Islam, memperlihatkan mereka kepada kekufuran setelah memperlihatkan Islam. Sebelumnya kan diam-diam tidak menampakkan ujaran kebencian kepada Nabi. Persoalan hati Allah Maha tahu, tapi tampilan luarnya kan Islam. Kumpul dengan orang Islam, kalau perlu sholat berjamaah, tidak mengeluarkan kata-kata mencaci maki Nabi, tapi pada akhirnya mereka mengeluarkan kata-kata mencaci Nabi, yang itu adalah kekufuran yang nyata, terlihat aslinya. Wahammu bima lam yanalu, dan berkeinginan mereka terhadap apa yang mereka tidak peroleh. Punya rencana busuk mereka, minal fatki, untuk menyerang Nabi, minal fatki bin Nabi, untuk menyerang Nabi, Lailatul Aqabah, pada malam Al-Aqabah, inda audihi, sekembalinya Nabi min Tabuk, dari Tabuk. Lihat bagaimana kelicikan mereka. Nabi baru pulang dari Tabuk. Secara normal manusia, orang baru pulang dari perang itu kelelahan, letih, luka-luka. Direncanakan ya, untuk kemudian di daerah Al-Aqabah bagaimana ada rencana penyerangan diam-diam kepada Nabi. Wahum bid'atu asyara rajulan, sedangkan mereka itu sekitar 10 orang lebih. Fadaraba Ammar bin Yasir wujuhar rawahil, kemudian memukul siapa? Sayyidina Ammar bin Yasir, wujuhar rawahil, wajah-wajah ar-rawahil, rombongan berkendara unta. Lamma ghasyau, tatkala mereka mendatangi Nabi, ghasyauhu, langsung dihadapi oleh Sayyidina Ammar bin Yasir. Ada rombongan yang memang ingin menyelinap diam-diam menyerang Nabi, tapi sudah ketahuan. Faradu, maka kembali mereka. Wama naqamu, dan tidaklah mereka itu mengingkari, angkaru, tidaklah mereka mengingkari kaum munafik itu, illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, melainkan an aghnahum, mencukupkan kepada mereka siapa? Allah dan Rasulnya, min fadlihi, dari anugerahnya, bil wanaim, dengan harta rampasan perang, ba'da syiddati hajatihim, setelah sangatnya butuh mereka. Wal makna, dan ada artinya, lam yanalhum minhu, tidak memperoleh, tak berhasil mereka itu minhu, dari Nabi, tidak berhasil menyakiti Nabi, menyerang Nabi, illa hadza, kecuali ini, walaysa mimma yungkimu, dan tidaklah termasuk apa yang mereka ingkari, apa yang yungkamu, yang diingkari. Fa iyatubu, maka jika bertaubat mereka, anin nifaki, dari kemunafikan, wa yu'minu bika, dan beriman mereka kepada engkau wahai Nabi, iyaku khairan lahum, ada hal itu khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka. Seandainya mau bertaubat dari perbuatan nifaknya, beriman dengan sesungguhnya, jauh itu lebih baik. Ini cari-cari kesempatan menyerang Nabi sepulang dari Tabuk. Orientasinya jelas, mencari peruntungan, untung-untung bisa membunuh Nabi, untung-untung bisa mengambil hasil rampasan perang dari perang Tabuk. Wa iyatawallau anil imani, dan jika berpaling mereka kaum munafikin dari iman, yu'adzibhumullahu azaban aliman, menyiksa kepada mereka siapa? Allah, azaban aliman, siksaan yang pedih, yang menyakitkan. Fit dunia, di dunia, bil qatli, dengan diperangi, dibunuh, wal akhirati, dan siksaan di akhirat, bin nar, dengan neraka, disiksa di neraka. Wa ma lahum, dan tiadalah bagi mereka itu, al munafikin, fil ardi, di bumi, mi waliyin, penolong, tidak ada yang menolong, yahfaduhum, yang menjaga,
siapa wali itu, hum kepada mereka, minhu dari Allah, wala nasir dan tidak pula penolong, yamna'u yang mencegah, siapa nasir, hum kepada mereka, tidak ada yang membela, tidak ada yang menolong. Kalau sudah Allah menurunkan azab, siapa yang bisa menolong? وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.